Om Swastiastu, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu semua di situasi pandemi. Kalian tentunya masih di rumah ya? Di rumah apa di kampung ini? Di rumah, Bu. Di rumah di Denpasar ya? Ya, Bu. Ya, karena situasi seperti sekarang, PPKM, kita mengurangi kegiatan aktivitas di luar rumah. Aktivitas dilakukan hampir semuanya itu di rumah. Oke. Sebelum pembelajaran nanti Ibu lanjutkan kegiatan inti, mari kita berdoa dulu. Semoga kita dalam pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, jaringannya bagus, dan kita selalu diberi perlindungan oleh Tuhan. Oke, Ciko, pimpin dulu ya doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, dalam sebaiknya kita memulainya dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ciko. Terus sekarang, sebelum pembelajaran, Ibu absen dulu, nak ya. Kita berberapa ini? Tadi ada info ke Ibu sih di WA Group bahwa ada yang kesulitan masuk ke jaringan di kelas kita. Ibu cek ya, sekarang Ibu absen dulu. Oke, yang pertama itu Anggi, ada Anggi? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Mungkin kita lihat WA grupnya ya, tadi dia bilang kesulitan. Kemudian Ciko. Hadir, Bu. Ya. Kemudian ada Gea. Hadir, Bu. Oke, apa kabar Gea? Sehat ya Gea? Baik, Bu. Bagus. Kadek Putri? Hadir, Bu. Oke. Kemudian ada Ketut Dharma. Apa kabar Ketut? Baik, Bu, hadir. Kemudian Marcelo. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Marcelo, sisiran rambutnya ganteng banget ya Marcelo ya. Oke, Ibu lanjut ya. Kemudian ada Sri Widiantari. Halo Sri. Hadir, Bu. Halo Sri. Minggu lalu Sri nggak hadir ya karena ada halangan upacara ya, Sri ya. Iya, Bu. Gimana upacaranya? Lancar di kampung? Lancar, Bu. Ya, baguslah. Lanjut ya, Ibu absen. Kemudian ada Nela, ada? Halo, Nela ada nggak? Ada, Bu. Tidak ada. Nggak ada. Ibu cek grup dulu ya. Kendala sinyal. Kemudian ada siapa nih? Kirana ada? Kirana? Kirana juga nggak ada, Bu. Kirana nggak ada juga. Oke, Kirana nggak ada. Tidak bisa masuk karena sinyalnya bermasalah. Oke, berarti kita di sini ada yang 3 orang yang tidak bisa hadir ya hari ini ya, karena kendala akan sinyal. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut saja pembelajarannya nanti sampai selesai. Mudah-mudahan temannya yang lain bisa bergabung kepada di kelas kita ini, kelas online ya. Terus sekarang Ibu sampaikan di sini pembelajarannya tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Di sini penilaiannya itu Ibu sampaikan bahwa selain dari nanti dievaluasi, sebelumnya Ibu akan sampaikan itu juga ada penilaian keterampilan. Keterampilannya itu yang Ibu nilai adalah kemampuan kalian menyampaikan pendapat, kemampuan kalian menyampaikan argumentasi, dan juga di sini ketepatan dengan materi yang Ibu sampaikan, yang Ibu berikan. Nah,
Itu nilai untuk keterampilan. Dan tentunya nilai sikap juga ada, Ibu siapkan nanti di sini untuk diisi oleh masing-masing individu. Kemudian nanti untuk nilai pengetahuannya itu ada evaluasi yang Ibu siapkan nanti di akhir pembelajaran yang bisa kalian kerjakan di Google Classroom. Begitu. Dan untuk KKM-nya tidak lupa itu adalah 75. Supaya kalian bisa mencapai target tentunya pasti di atas KKM. Ibu percaya kalian pasti bisa. Oke, walaupun pembelajaran kita di kali ini beberapa semester ini kita masih dalam situasi daring atau online. Tetap semangat, kalian pasti bisa mengikuti pelajaran online. Oke, terus sekarang sudah, Ibu sekarang coba share screen ya. Ini kita ice breaking dulu untuk penyegaran kita sebelum masuk ke materi. Ikuti gerakannya ya, kita ice breaking. Geleng-geleng kepala digeleng-geleng, geleng-geleng, 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 geleng-geleng. Lagi sekali ya. 1, 2, 3. Ya. Udah ya? Sudah. Udah, Bu. Nah, Ibu selipkan juga di sini sebelum ke materi, jangan lupa karena situasi kita dalam keseharian ini masih dalam situasi pandemi, yaitu terjangkitnya virus COVID-19, jangan lupa kalian itu mencuci tangan dengan sabun dan tentunya kalian gunakan itu adalah air yang mengalir. Kemudian pada saat kalian keluar rumah itu menjaga jarak, itu minimalnya adalah 1 meter. Kemudian biasakan hidup sehat, makan makanan yang bergizi dan bervitamin supaya stamina tubuh atau imun dari kalian itu terjaga dengan baik. Kemudian hindari keramaian, di mana kalian menemukan keramaian-keramaian itu hindari. Hindari keramaian, hindari kerumunan. Bila tidak sangat perlu sekali nggak usah keluar rumah. Dan tentunya lingkungan kalian harus bersih, terutama tempat yang biasa kalian melakukan banyak aktivitas, misalnya itu di kamar tidur kalian. Atau pada saat kalian keluar rumah, bajunya kalau sudah sampai di rumah itu diganti dan dicuci dengan sabun. Itu adalah upaya maksimal untuk membunuh virus dari COVID-19. Dan juga pada saat tangan itu belum dicuci dengan sabun, dibilas dengan air mengalir, itu hindari menyentuh wajah kalian. Karena penularan dari virus tersebut adalah melalui saluran pernafasan. Begitu yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian Ibu tetap memberi kalian semangat, memberikan kalian support dimanapun kalian berada. Itu pada saat pembelajaran usahakan selalu ikut. Dan kalau masih ada kendala sinyal, kita usahakan masuk lagi, upayakan lagi, supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan efektif. Ibu doakan, kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke pembelajaran offline atau konvensional seperti dulu setahun yang lalu kita masih bisa di kelas bersama-sama. Oke. Segitu aja untuk pencegahan COVID-19-nya. Sekarang Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini itu, yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis
dampak positif dan dampak negatif dari letak geografis Indonesia dengan benar. Kemudian yang nomor 2, peserta didik dapat menganalisis pengaruh lokasi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dengan benar. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini ada perhatikan gambar. Dari gambar ini nanti ada di LKPD, yaitu yang ada di classroom. Dari gambar ini, kalau misalnya dari gambar 1 yang ada gambar manusianya itu, kalian bisa memberikan pendapat nggak dikaitkan dengan pengaruh letak geografis? Kalau misalnya seperti itu. Ke dampaknya dulu ya, ke dampaknya kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan? Dari gambar yang pertama. Bisa dilihat dengan jelas gambar yang ditampilkan di slide-nya? Halo. Kira-kira itu dampak dari Saya, Bu. apa? Ya, Pandai ya? Saya, Bu. Ya, Ketut. Kalau dari menurut saya itu yang saya lihat perubahan gaya hidup manusia yang berevolusi dari sebelum terjadinya sebelum terjadinya perubahan budaya dan sesudah budaya mulai sedikit berubah, membuat gaya hidup seseorang juga semakin ikut berubah. Oke. Itu saja, Bu. Ya, bagus, Ketut. Oke, ada yang buat pendapat lain? Mungkin Pandai, mungkin Dea, Putri, atau Sri mungkin. Dari gambar 1 ya. Ada yang beri pendapat lagi 1 Saya sebelum boleh, Bu? kita masuk? Ya, silakan. Menurut saya dari gambar pertama adalah perubahan gaya hidup orang Jawa setelah masuknya budaya asing dari barat sehingga mengubah gaya dari mereka. Oke, bagus. Oke, sekarang kita masuk ke dari beberapa pendapat temannya, kita sekarang masuk ke LKPD 1 yang ada di classroom. Itu Ibu berikan waktu sekitar mengamati gambar yang di sana, masih sama gambarnya yang ini, yaitu di gambar 1, itu untuk LKPD 1, aktivitas 1 yang kalian amati. Silahkan kalian mengerjakan di classroom. Di classroom, kemudian sekitar 5-10 menit nanti Ibu pandu dari sini kira-kira kalian sudah selesai atau belum. Silahkan masuk ke classroom ya, kerjakan LKPD tersebut. Di sana sudah ada instruksinya bagaimana kalian mengerjakannya. LKPD yang nomor 1, aktivitas 1. Ibu beri waktu 5-10 menit. Silahkan. Silakan masuk ke classroom, mengerjakan, nanti Ibu cek. Baik, Bu. Ya, silakan ya. Nanti Ibu pandu juga dari sini. Oke, sudah berapa orang ini, Nak? 5. Masih ada yang belum? Ini sudah hampir mendekati 10 menit. Ada yang belum? Iko, Gea, Putri, Marcel, Sri sudah. Kita bahas ya. Oke,
Sekarang kita bahas dari gambar yang nampak, kemudian ditambah dari bacaan kalian di buku pegangan, kemudian dari buku LKS juga tentang materi mengenai pengaruh letak geografis Indonesia. Kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari letak geografis Indonesia? Oke, siapa mau menyampaikan pendapat lebih dahulu kira-kira dampaknya yang pengamatan dari gambar dulu yang pertama, kemudian nanti dilanjutkan dengan dampak-dampak lainnya. Kira-kira siapa mau menyampaikan pendapat kali ini? Mungkin Ketut, mungkin Marcelo atau Sri. Oke, biar semangat dulu, kita coba sebelum menyampaikan pendapat, kita ice breaking lagi sekali ya, kita coba. Ikuti gerakan Ibu aja ya, soalnya tidak ke slide lagi. Ini yang sudah Ibu share tadi di grup nih, yang udah Ibu share kemarin. Kepala digeleng-geleng, geleng-geleng, 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 geleng-geleng. Oke. Dari pendapat kalian untuk LKPD aktivitas 1 untuk mencari dampak positif, kemudian mencari dampak negatif dari pengaruh letak geografis Indonesia. Silahkan. Saya mungkin Bu. Ya, Ciko, silahkan Ciko. Dampak positif dari gambar yang pertama adalah warga dari Pulau Jawa menjadi lebih modern, dan dampak negatifnya adalah hal tersebut atau budaya mereka mulai hilang dan muncul. Oke, dari gambar dampak positifnya adanya, bagaimana tadi Ciko? Suaranya kurang jelas tadi. Dampak positifnya itu warga di Pulau Jawa menjadi lebih modern, dan dampak negatifnya adalah hal tersebut mereka atau bisa dibilang adat istiadat yang mereka mulai menghilang dari segi berpakaian. Dampak positifnya ada kehidupan di sisi modernnya, kemudian di dampak negatifnya itu lunturnya budaya atau istiadat setempat. Bagus sekali Ciko. Mungkin yang lain lagi ada yang bisa menambahkan? Ada lagi pendapat lain dari bacaan yang sudah kalian baca di buku paket dan materi ajar yang sudah Ibu sampaikan di grup WA, bisa kalian lihat di sana. Masih ingat apa yang sudah kalian baca, yang sudah Ibu berikan semalam materinya, sudah Ibu kirim untuk persiapan mengajar hari ini. Apalagi ya dampak-dampaknya kira-kira, atau mungkin bisa menyampaikan dari gambar yang sudah ada tadi tapi dengan pendapat yang berbeda, boleh juga, atau menambahkan dari kira-kira karena pengaruh atau dampak yang kita terima dari letak geografis Indonesia. Dan jangan lupa bahwa letak geografis Indonesia itu kita berada di antara apa nak kalau letak geografis? Letak geografis di antara Dua benua dan dua samudra. Oke, bagus. Antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, apa dampaknya kira-kira yang kita dapat dari beradanya kita di antara 2 benua dan 2 samudra? Saya Bu. Ya, Pandey. Terletak Indonesia yang berada di 2 benua dan 2 samudra memberikan pengaruh terhadap Indonesia, yaitu tempat jalur perdagangan dunia.
Dampak positifnya berarti itu ya, jalur perdagangan dunia. Kemudian dari jalur bisa menentukan dampak negatifnya kalau sudah mengetahui dari dampak positif tersebut. Tadi Pandey bilang bahwa dari letak geografis Indonesia itu membawa kita ke jalur perdagangan dunia. Jadi pasti ada sisi negatifnya. Kira-kira. Atau mungkin temannya yang lain bisa berikan pendapat. Saya Bu, Ya Ketut, silahkan. Tadi Kalau Pandey menurut- bagus sekali ya. Ya Ketut. kalau dari menurut saya kurang terawasinya kegiatan perdagangan ekspor impor barang ilegal di daerah Indonesia. Berarti itu adalah adanya tindakan-tindakan kriminal karena melakukan perdagangan secara ilegal. Bagus Ketut, terima kasih jawabannya, bagus sekali. Kemudian ada lagi? Ada lagi satu. Baru kemudian kita ambil kesimpulannya dari dampak-dampak tersebut. Putri mungkin, Marcelo mungkin, atau Gea. Gea ada nggak? Apa dia masih di sini? Bu, kurang lihat tadi. Gea, Gea ada. Gea mungkin? Ya, Bu. Ya, Gea. Bisa memberikan pendapatnya? Pendapatnya hampir sama kayak Ketut tadi, Bu. Iya, bagaimana? Coba disampaikan. Dari segi keamanan kurang menguntungkan karena lemahnya pengawasan daerah teritorial. Oke, bagus juga. Lemahnya pengawasan teritorial yang berdampak pada kriminal terhadap perdagangan-perdagangan ilegal. Bagus. Ada lagi? Nah, dari beberapa pendapat temennya itu yang sudah digabung-gabung dengan pendapat yang berbeda-beda, kita simpulkan sekarang dampak-dampak mana yang termasuk dampak positif, mana yang termasuk dampak negatif, bahwa itu kesimpulan dari letak geografis Indonesia, dari dampak yang kita terima. Apa yang bisa memberikan dari pendapat temannya itu bisa kita gunakan sebagai kesimpulan. Kita ambil dari pendapat temannya tersebut. Bisa dibantu nggak Sri? Bisa memberikan kesimpulannya dari berapa pendapat temannya tadi? Atau siapa mungkin yang bisa? Mungkin atau Ciko? Saya Bu mungkin Oh, Ciko. Ya, Ciko silakan. Dampak-dampaknya. kesimpulan yang saya dapat adalah Indonesia yang dilalui oleh perdagangan internasional membuat Indonesia memiliki keuntungan sendiri. Namun karena Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, Indonesia juga menjadi kewalahan saat menjaga daerah Teritorial. kedaerahan teritorial sehingga adanya kelemahan di setiap daerah yang membuat produksi ilegal dari setiap negara. Perdagangan ilegal. Oke, Ciko, bagus. Terima kasih ya. Bahwa kesimpulannya di sini kita bisa lihat dari dampak positifnya itu Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia, namun dari segi negatifnya itu Indonesia dari segi keamanan itu kurang. Banyak terjadi perdagangan ilegal. Oke, di sini Ibu tambahkan lagi, Ibu share screen ya. Bagus itu Ciko, nggak apa-apa. Sudah berani menyampaikan pendapat. Ibu terima kasih. Kemudian Ibu coba share ini ya. Ibu tambahkan di sini. Nah, ini adalah dampak-dampak dari letak geografis Indonesia. Ya, merupakan lalu lintas dunia dan juga berpengaruh dari terhadap kebudayaan yang sudah diamati dari LKPD. Kemudian adanya musim hujan dan musim kemarau.
dan kaya akan sumber daya alam seperti flora dan fauna. Tentunya dari dampak positif itu kita juga bisa menemukan dampak negatif yang sudah disampaikan oleh Ciko tadi. Adanya pintu masuk ilegal, kemudian sering terjadi ada juga tambahannya di sini rawan terhadap bencana alam. Nah, sekarang ini stop dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke LKPD yang kedua, yaitu tentang pengaruh dari letak geografis Indonesia. Silahkan kalian kerjakan dulu di classroom mengenai pengaruh letak geografis Indonesia. Silahkan kerjakan di sana aktivitas kalian untuk aktivitas 2. Kemudian instruksinya juga baca di sana, kalian isi. Nanti sekitar seperti biasa 5 menit sampai 10 menit itu kalau sudah kita bahas kembali. Oke, silahkan kerjakan di classroom. Ya, Ibu tunggu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu cek ya. Ciko, Gea, Putri, Ketut, Marcelo, Seri. Oke, dari LKPD yang sudah kalian kerjakan itu tadi yang kalian lihat itu adalah yang kalian amati itu gambar apa dari aktivitas 2? Gambar angin yang berhembus. Oke, gambar angin yang berhembus. Karena di sini kita tujuan pembelajaran yang kedua itu menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Itu yang gambar aktivitas 1 itu adalah gambar gerakan angin. Nah, dari situ kalau berkaitan dengan pengaruh, kira-kira itu kaitannya kemana dari gambar yang sudah kalian lihat berkaitan dengan pengaruh? Apa yang bisa disampaikan bahwa letak geografis itu membawa pengaruh dari gambar yang sudah atau aktivitas yang sudah Ibu berikan? Berpengaruh kepada musim, Bu. Berpengaruh kepada musim. Nah, kalau berpengaruh kepada musim, itu berarti kalau dari gambar itu gerakan angin itu berpengaruh kepada musim. Tadi di aktivitas itu kalian bisa melihat 2 arah gerakan angin yang berbeda. Berarti itu adalah angin yang berhembus dengan arah yang berlawanan. Berarti itu pengaruhnya berpengaruh kepada Indonesia. Musim. Ya, nah kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan dari aktivitas tersebut? Dari 2 arah angin yang gerakannya berbeda. Pengaruhnya bagaimana terhadap Indonesia? Saya mungkin, Bu. Oke, Ketut Dharma, silahkan. Kalau dari saya, pergerakan arah anginnya yang berbeda menyebabkan musim-musim yang berbeda. Seperti angin muson barat yang dari benua Asia menuju Australia menyebabkan adanya musim basah, yaitu musim hujan. Sedangkan angin muson timur yang berasal dari benua Australia menuju benua Asia menyebabkan terjadinya musim kering atau musim kemarau. Itu aja, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Ketut.
Kemudian ada yang lain lagi menyampaikan pendapatnya dari gambar aktivitas itu dulu ya, nanti baru ke yang lainnya. Itu tadi bagus sekali. Dia sudah bisa menangkap dari aktivitas gambar 2. Ada lagi bisa menyampaikan pendapatnya? Putri mungkin, Sri mungkin, Marcelo, atau mungkin pengaruh lainnya yang bisa kalian sampaikan dari bacaan atau literasi yang sudah kalian baca. Yang sudah nih diberikan materi aja kemarin dibaca ya. Atau ada yang mau menyampaikan? Ibu yakin kalian pasti bisa. Disampaikan aja nanti Ibu bantu. Saya, Bu. Oke, Pandey ya? Ya, Bu. Ya, Pandey, silakan. Pengaruh letak geografis terhadap Indonesia yaitu Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Kedua, Indonesia memiliki 4 checkpoint dari 10 checkpoint yang ada di dunia. Checkpoint adalah alur pelayaran utama internasional yang dilalui oleh kapal niaga dan kapal-kapal lainnya. Bagus. Sudah? Sudah, Bu. Oke, bagus Ciko. Berarti sudah memahami dari pengaruh letak geografis. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya pengaruh dari letak geografis Indonesia dari pendapat kalian? Saya, Bu. Oke, Sri, silahkan. Mungkin letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Ya. Indonesia memiliki 2 musim, adanya fenomena Arlindo. Adanya fenomena Arlindo. Ya, bagus, Sri. Bagus sekali, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapat lagi satu? Ya, Bu. Silahkan. Letak geografis Indonesia membuat Indonesia memiliki wilayah yang strategis. Strategis yang dimaksud? Yang dimaksud, Ya. wilayah Indonesia termasuk dalam jalur perlintasan internasional baik darat maupun udara. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, sudah ya. Jadi bagus Marcelo, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Sekarang dari beberapa pendapat tentang pengaruh letak geografis Indonesia, share screen ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Bentar ya. Nah, tadi yang disampaikan sama Ketut Dharma tadi ya, karena pengaruh dari pergerakan angin, angin yang berhembus, ada yang angin muson yang bergerak dari barat, yang mengakibatkan musim hujan. Kenapa seperti itu? Angin itu berhembus dari benua Asia menuju Indonesia, itu membawa uap air yang sangat banyak. Sehingga pada saat di Indonesia itu terjadilah hujan. Di mana pada saat angin itu berhembus, di benua Asia itu terjadi musim dingin, di mana suhunya sangat rendah dan tekanannya tinggi. Maka pada saat angin itu berhembus melalui Samudra Hindia, ketika sampai di Indonesia membawa banyak uap air sehingga terjadilah musim hujan di Indonesia. Dan itu terjadi di bulan Oktober sampai dengan April. Itu yang disampaikan tadi sama Ketut Dharma. Nah, itu buat di gambar ini seperti ini. Dibagi menjadi ada musim hujan dan musim kemarau. Nah,
lagi satu yaitu pergerakan anginnya, yang itu angin muson timur. Angin muson timur tersebut, angin itu berhembus dari benua Australia, melewati gurun yang ada di benua Australia, kemudian melewati laut yang sangat sempit, sehingga pada saat sampai di Indonesia itu tidak membawa atau hanya sedikit membawa uap air, dan terjadilah musim kemarau di Indonesia. Dan pada saat tersebut di benua Australia itu terjadi musim dingin, di mana suhu udaranya rendah, tekanan udara itu tinggi, maka terjadilah musim kemarau di Indonesia. Dan itu kebalikannya dari musim hujan. Di musim kemarau itu terjadi dari April ke Oktober. Itu pengaruhnya, salah satu pengaruhnya. Nah, kemudian tadi ada yang disampaikan oleh Pandey ya, wilayah yang strategis tadi dilalui oleh jalur perdagangan dunia. Kemudian ada 4 checkpointnya, yaitu untuk tempat dilewati oleh kapal-kapal yang berlayar yang merupakan jalur internasional. Kemudian lagi satu, dari segi sosial budaya dan pendidikan itu adanya perbauran budaya, atau adanya kita mengenal budaya-budaya luar yang bisa kita filter, yang mana yang bisa kita ambil dari sisi positifnya dan mana yang tidak cocok dengan budaya ketimuran. Itu kita harus bisa memfilternya. Nah, kira-kira dari ketiga contoh yang sudah disampaikan temannya ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pengaruh letak geografis Indonesia? Dari beberapa pendapat itu digabungkan, kemudian dijadikan kesimpulan. Siapa yang bisa menyampaikan pendapat untuk memberikan kesimpulan? Ditambah tadi beberapa sudah Ibu tambahkan, beberapa pengetahuan yang bisa kalian gunakan atau tambahkan, diselipkan di kesimpulan tersebut. Siapa yang bisa, mungkin Ciko atau Ketut Dharma mungkin bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita di hari ini untuk aktivitas 2. Silakan. Ditambahkan ya dari ketiga gambar ini dijadikan sebagai pengaruh dari letak geografis 1 yang ini disampaikan tadi sama temannya, kemudian ini sudah disampaikan sama temannya. Kemudian ada lagi satu yang ini. Sorry, suara Ibu sampai sahabat ini. Oke, siapa yang bisa menyampaikan pendapat? Kesimpulannya saya ada satu menurut Ya, saya. silakan Ketut. Yang dari letak geografis yang mempengaruhi musim itu dimulai dari angin muson barat dan timur yang menciptakan musim masing-masing, yaitu musim hujan dan kemarau, memiliki efek positif dan negatifnya, di mana positifnya jadinya apa namanya, daerah untuk cuaca itu jadi terbagi dan semerata, jumlah hujan dan mungkin kemaraunya jadi sama, tapi ada juga negatifnya yang dimana kadang curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan kebanjiran dan kekeringan yang berkepanjangan membuat petani mungkin kewalahan. Nah, untuk yang kedua, yang tentang dan lokasi Indonesia yang sangat strategis yang menjadi tempat keluar masuknya para pedagang luar negeri itu bagi jalur perdagangan itu membuat Indonesia itu menjadi mungkin ekonominya itu semakin
baik, tapi ada juga sisi negatifnya di mana transaksi ilegal sering terjadi. Oke, bagus. Lagi Yang kita, di Hah? yang ketiga, tentang budaya itu positifnya di mana kita dapat mempelajari budaya-budaya asing, kitanya yang semakin berkembang, tetapi negatifnya kita kadang melupakan budaya kita sendiri. Itu aja, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Ketut. Tepuk tangan ya buat Ketut dari beberapa yang sudah disampaikan temannya tadi, dari aktivitas 1 kemudian ke aktivitas 2, itu dia sudah bisa menyimpulkan. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang, makasih ya. Sekarang karena aktivitas 1 sama aktivitas 2, kemudian dari kesimpulan sudah kita dapatkan, kemudian nanti silakan kalian cek di classroom ya, di sana Ibu sudah berikan untuk kalian memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Apakah itu menyenangkan, cukup, atau kurang menyenangkan? Silahkan kalian berikan pendapat kalian bagaimana pembelajaran hari ini berlangsung. Kemudian evaluasinya itu nanti kalian kerjakan juga di classroom. Yang pertama nanti refleksinya kalian berikan untuk pembelajaran hari ini. Itu adalah refleksi. Kemudian yang kedua itu untuk evaluasi pembelajaran materi pengaruh letak geografis Indonesia, kalian kerjakan juga. Itu ada beberapa soal yang akan Ibu berikan untuk mengukur daya serap kalian seberapa kalian menerima materi hari ini. Oke, paham? Oke, sudah. Oke, karena waktu sudah materinya sudah selesai, kemudian kesimpulannya sudah disampaikan, refleksinya kalian tinggal kerjakan di classroom, evaluasinya juga nanti Ibu periksa, kalian kerjakan aja nanti, Ibu beri waktu itu 24 jam untuk refleksi dan evaluasi. Nah, karena sudah selesai, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah mengikutinya dengan baik dan bersemangat. Dan Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang sudah Ibu sampaikan di kali ini. Ya, Ibu sampaikan terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, bagaimana baiknya kita berdoa dulu, doa penutup bahwa berterima kasih bahwa pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Oke, Ciko bisa dipimpin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak untuk hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan jangan lupa prokesnya tetap dijaga selama situasi pandemi ini. Oke, Ibu akhiri ya, Ibu Lab. Kemudian kalian bisa kembali ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Om Santi Santi Om.